Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang lingkungan belajar. Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Dalam artian, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak, baik berupa benda-benda, peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberi pengaruh kuat kepada anak didik, yaitu lingkungan yang mana terjadi proses pendidikan berlangsung dan lingkungan anak-anak bergaul sehari-hari. Istilah belajar sendiri sudah terlalu akrab dalam kehidupan sehari-hari. Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal usia dan berlangsung seumur hidup. Belajar pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk merubah perilakunya. Menurut Rita Mariana, lingkungan belajar merupakan sarana bagi siswa agar dapat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, berkreasi, hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatan itu. Sedangkan menurut Muhammad Saroni, lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Nah, lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial. Selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan belajar. Nana Saudi mengemukakan bahwa lingkungan pendidikan mencakup lingkungan fisik yang terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia, yang kadang memberi dukungan dan hambatan dalam berlangsungnya proses pendidikan. Yang kedua, lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antar manusia, pergaulan antar pendidik dengan peserta didik, serta orang-orang lainnya yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Yang ketiga ada lingkungan intelektual yang mencakup perangkat lunak seperti sistem program-program pengajaran, media, dan sumber media. Yang keempat, lingkungan lainnya seperti nilai kemasyarakatan, ekonomi, sosial, politik, dan estetika. Sedangkan menurut Muhyiddin Syah, lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan sosial dan juga non-sosial. Lingkungan sosial sendiri terdiri dari lingkungan sosial sekolah, sosial siswa, dan lingkungan keluarga. Dan lingkungan non-sosial itu seperti gedung sekolah atau sumber belajar seperti perpustakaan. Sedangkan menurut Suhardan, lingkungan belajar ada tiga macam, yaitu lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media belajar. Yang kedua ada lingkungan sosial, menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya dan siswa dengan guru-gurunya. Dan yang ketiga ada lingkungan akademis, yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan kulikuler. Selanjutnya adalah fungsi lingkungan belajar. Ada tiga fungsi lingkungan belajar menurut Hamalik. Yang pertama, fungsi psikologis, yaitu stimulus berasal dari lingkungan akan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Dan yang kedua ada fungsi pedagogis. Lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja diciptakan sebagai suatu lembaga pendidikan, misal keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial. Dan yang ketiga ada fungsi instruksional, yaitu guru yang mengajar, materi pelajaran, sarana dan prasarana pengajaran, media pembelajaran, dan kondisi lingkungan yang sengaja dikembangkan untuk mengembangkan tingkah laku siswa. Kemudian, prinsip penataan lingkungan belajar. Yang pertama, membuat peserta didik merasa aman. Yang kedua, membuat peserta didik merasa nyaman. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk dapat bereksplorasi. Yang keempat, mendukung peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kelima, sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang keenam, memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan peserta didik, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, serta budaya setempat. Yang ketujuh, mengembangkan kepercayaan diri peserta didik. Lingkungan yang ditata sesuai dengan kondisi peserta didik dapat membangun kepercayaan diri peserta didik bahwa mereka mampu melakukannya. Lingkungan yang penuh tantangan tetapi aman dilakukan peserta didik mendorong peserta didik untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi setiap tantangan yang ada. Hal ini menumbuhkan kreativitas dan sikap pantang menyerah. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan motorik halus atau koordinasi tangan mata, keterampilan sosial, keaksaraan awal, sains dan teknologi,
kemampuan matematika, serta kemampuan berkomunikasi. Lingkungan yang memfasilitasi dengan berbagai kegiatan langsung tidak semata-mata terfokus pada bagian akademik, akan tetapi hanya mendorong peserta didik senang terlibat dalam kegiatan tersebut. Berikutnya yaitu penerapan fungsi kelas dan penataan lingkungan belajar. Pendidikan merupakan suatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Hal ini dapat terlihat dari tujuan nasional bangsa Indonesia, yang salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menempati posisi yang strategis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam situasi pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah, guru merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini disebabkan karena guru berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang kreatif, profesional, serta berkompeten. Oleh karena itu, diperlukanlah sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sebagai agen pembelajaran, guru memiliki peran sentral dan cukup strategis, antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki daya kreasi dan kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Dalam proses pembelajaran, guru adalah pendidik kedua setelah orang tua yang sangat mempengaruhi kepribadian peserta didik. Kehadiran guru di dalam sekolah dan masyarakat merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Keterampilan seorang guru di dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik di sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas, tidak hanya sebatas memberikan bahan-bahan pengajaran, tetapi juga menjangkau etika dan estetika dalam menghadapi tantangan di kehidupan masyarakat. Guru sebagai pendidik harus selalu cermat dalam menentukan langkah, bersifat sabar, teladan, serta tanggap terhadap situasi dan kondisi. Oleh karena itu, kompetensi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang dalam menjalankan tugas. Maka dapat dipahami bahwa kompetensi seorang guru merupakan suatu komponen yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang guru, dan sebagai alat untuk memberikan bantuan serta pelayanan terbaik untuk peserta didik. Sekian, apabila ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.